Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk menjalani perkuliahan di semester 7 ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Saya sendiri, Jatmiko Heru Susanto, NPM 1801010198, beserta rekan kami, rekan saya, Vini Kumalasari, NPM 1801011009. Pada kesempatan hari ini, saya dan rekan saya akan mempresentasikan materi perubahan dan manajemen perubahan pada mata kuliah manajemen perubahan yang diampu oleh dosen Bapak Mulato. Dalam perubahan ini, yang pertama yang akan kita bahas yaitu tujuan perubahan, faktor pendorong perubahan, jenis perubahan, serta karakteristik dan hambatan perubahan. Mari kita bahas satu persatu. Perubahan itu sendiri didefinisikan yaitu perubahan dapat terjadi pada diri kita maupun di sekeliling kita, bahkan kadang-kadang tidak kita sadari bahwa hal tersebut terjadi. Perubahan ini didefinisikan oleh beberapa pakar. Pada buku yang kami baca ada 3 pakar. Yang pertama menurut Passmore tahun 1994. Perubahan berarti bahwa kita harus mengubah dalam cara mengerjakan atau berpikir tentang suatu yang dapat menjadi mahal dan sulit. Yang kedua, menurut Potts dan Lemars tahun 2004. Perubahan merupakan suatu pergeseran dari keadaan sekarang suatu organisasi menuju pada keadaan yang diinginkan di masa yang akan datang atau masa depan. Dan yang ketiga, menurut Greenberg dan Baron 2003, perubahan merupakan perubahan organisasional yang merupakan transformasi secara terencana atau tidak terencana di dalam struktur organisasi, teknologi, atau orang. Selanjutnya, tujuan perubahan. Apa itu tujuan perubahan? Memperbaiki kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan mengupayakan perubahan perilaku karyawan. Itulah perubahan. Jadi, memperbaiki suatu kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan mengupayakan perubahan itu sendiri ke perilaku karyawan agar cepat menyesuaikan. Selanjutnya ada faktor pendorong perubahan. Yang pertama, kebutuhan akan perubahan menurut Hasey 2000, Krittner, dan Kinigi. Ya, poin pertama, kebutuhan menurut Hasey tahun 2000. Perubahan teknologi terus meningkat, itu pasti. Persaingan semakin intensif dan menjadi lebih global. Pelanggan semakin banyak tuntutan, seperti konsumen-konsumen sekarang ya, semakin banyak tuntutan, harus ini, harus ini. 4. Profil demografi negara berubah, privatisasi milik masyarakat berlanjut, pemegang saham minta lebih banyak nilai. Dan poin yang kedua, poin B, kebutuhan menurut Krittner dan Kinigi 2000. Yang pertama, kekuatan eksternal. Kekuatan eksternal terdiri dari demografik, karakteristik demografinya, teknologi advancement atau kemajuan teknologi, dan market change, perubahan pasar, dan yang terakhir, social and political pressure atau tekanan sosial dan politik, suhu-suhu politik. Dan yang kedua, menurut Krittner dan Kinigi, kekuatan internal. Kekuatan internal itu yaitu human resource problem atau masalah dari SDM, sumber daya manusia. Yang B,
managerial behavior, yaitu perilaku atau keputusan manajer. Selanjutnya, faktor pendorong perubahan yang kedua yaitu kekuatan untuk perubahan menurut Robbins 2001 dan Baron tahun 2003. Kekuatan perubahan menurut Ginberg dan Baron yaitu yang pertama perubahan terencana, change in product or service. Oke, change in organizational size and structure. Nah, struktur organisasi dan kekuatan organisasi perubahan itu. Change in administrasi sistem, nah, dalam sistem perubahan dalam sistem informasinya, dan serta introduction of new technology. Nah, dan yang poin kedua menurut Ginberg dan Baron itu perubahan tidak terencana, ya, perubahan yang tidak terencana menurut Ginberg dan Baron tahun 2003 yaitu shifting employee demographic. Nah, shifting employee demographic. Selanjutnya performance gap. Nah, apa itu gap performance-nya? Selanjutnya ada government regulation dan poin D global competition, dan yang kelima change economic condition, dan yang terakhir menurut Ginberg dan Baron tahun 2003 dalam perubahan tidak terencana yaitu advance in technology. Nah, selanjutnya di poin B ada kekuatan untuk perubahan menurut Robin. Nah, menurut Robin itu sendiri ada 6. Yang pertama nature of the work atau sifat tenaga kerja, dari kekuatan teknologinya, dari economic shock. Yang keempat competition atau persaingan, terus social trend, kecenderungan sosial, dan world politik dunia, itu kekuatan untuk perubahan. Dan selanjutnya ada 7 faktor penggerak yang mempengaruhi berlangsungnya perubahan menurut buku yang kami baca. Yang pertama environment, lingkungan. Selanjutnya marketplace requirement for success atau suksesnya pasar masyarakat. Selanjutnya business imperatives. Dan selanjutnya ada organisasional imperatif dan kultur imperatif, selanjutnya leader and employee behavior, perilaku pemimpin dan karyawannya. Dan selanjutnya faktor penggeraknya yaitu leader and employee mindset atau pola pikir pimpinan dan karyawannya. Nah, itulah 7 faktor penggerak yang mempengaruhi berlangsungnya perubahan. Selanjutnya ada jenis perubahan yang sudah kita bahas tadi menurut menurut Ginberg and Baron. Itu ada jenis perubahan terencana dan tidak terencana, dan perubahan tipologi perubahan. Nah, kita bahas yang pertama, perubahan terencana. Perubahan terencana itu apa? Itu aktivitas perubahan yang disengaja dan berorientasi pada tujuan menurut Robin. Perubahan terencana menurut Ginberg dan Baron tadi merupakan aktivitas yang dimaksudkan dan sifatnya sengaja dan direncana dan dirancang untuk memenuhi beberapa tujuan organisasi. Sedangkan perubahan yang tidak direncana merupakan pergeseran aktivitas organisasi karena adanya kekuatan yang sifatnya eksternal yang berada di luar kontrol organisasi. Ya, contohnya sekarang lah ya, perubahan yang tidak terencana seperti adanya COVID-19 kan tidak terencana ini, jadi pasti akan menjadikan perubahan dalam organisasi atau perusahaan itu. Misalnya yang kedua, tipologi perubahan. Crittenden dan Kinichi 2001 mengelompokkan perubahan ke dalam 3 macam yang disebut tipologi, yaitu yang pertama adaptive change, perubahan yang adaptasi perubahan, merupakan perubahan
Yang paling rendah tingkat kompleksitasnya, biaya, dan ketidakpastiannya. Dan yang kedua, innovative change. Perubahan inovasi atau inovasi perubahan merupakan suatu percobaan yang menerapkan flexible work schedule and suatu organisasi. Jadi percobaan menerapkan pekerjaan schedule pekerjaan yang fleksibel oleh suatu organisasi. Dan yang ketiga, radical innovative change merupakan jenis perubahan yang paling sulit dilaksanakan dan cenderung paling menakutkan kepercayaan manajerial dan keamanan kerja pekerjaannya. Nah, secara radikal inovasi. Nah, selanjutnya karakteristik perubahan. Itu ada 3 karakteristik menurut Casliff and Todd Sayadain 2003. Yang pertama, karakteristik itu sendiri yaitu rate and speed of change, yang artinya tingkat perubahan atau kecepatan perubahan yang terjadi tidak sama pada semua kondisi. Pada kondisi tertentu berlangsung lambat, sementara pada kondisi lainnya dapat berlangsung cepat. Dan yang kedua ada direction of change. Direction of change yaitu kondisi sekarang akan melakukan arah perubahan sehingga mengubah kejadian di masa yang akan datang. Kebutuhan untuk memperkirakan penyebab perubahan secara akurat sangat penting sebagai perkiraan kecepatan perubahan. Dan yang terakhir, diffusion of change merupakan penyebaran perubahan dan sering dinamakan sebagai domino effect. Misal perubahan dalam prosedur pembelian dalam perusahaan dapat menghasilkan perubahan di beberapa departemen lainnya. Dan yang terakhir yang akan saya bahas dalam perubahan itu hambatan perubahan. Hambatan perubahan menurut Peter and Schiens 2002 mengidentifikasi ada 3 hambatan dalam melakukan perubahan, yaitu demografi, persepsi terhadap revolusi informasi, dan yang terakhir lingkungan dan sosial. Sedangkan kegagalan dalam melakukan perubahan menurut Hashi 2000 yaitu implementasi memerlukan waktu lebih lama daripada yang direncanakan. Yang kedua, kebanyakan masalahnya tidak diidentifikasi sebelumnya. Ketika aktivitas dan implementasi tidak cukup dikoordinasikan. Yang keempat, aktivitas dan krisis yang bersaing memecahkan perhatian sehingga keputusan tidak dilakukan. Yang kelima, manajer kurang kapabilitas yang diperlukan untuk melakukan perubahan. Dan selanjutnya, pelatihan dan instruksi yang diberikan kepada bawahan tidak cukup. Faktor eksternal yang tidak terkendali berdampak implementasi jadi nggak sesuai dengan rencana. Selanjutnya, manajer departemen tidak cukup memberikan kepemimpinan dan arahan kepada para karyawan atau pekerjanya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Vin Kumalasari. Melanjutkan presentasi mengenai manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah suatu proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari proses tersebut. Menurut Pot dan Lamers 2004. Mitos yang ada dalam manajemen perubahan menurut Potts dan Lamers 2004 yaitu orang akan selalu menerima perubahan, manajer tahu bagaimana mengolah perubahan, kemudian perubahan harus terjadi, tidak harus dikelola. Selanjutnya, model manajemen perubahan. Model manajemen perubahan menurut Burnes 2000 mengemukakan bahwa perubahan organisasional dapat dilihat sebagai produk dari 3 proses organisasi yang bersifat independen antara lain 1. The choice process yang berkaitan dengan sifat, lingkup, dan fokus pengambilan keputusan.
Kemudian yang kedua, the trajectory, proses yang berhubungan dengan masa lalu, organisasi, dan arah masa depan. Hal tersebut terlihat seperti hasil dari visinya, maksud dan tujuan masa depan. Yang ketiga, the change process yang mencakup pendekatan pada mekanisme untuk mencapai dan hasil perubahan. Kemudian hubungan tiga proses organisasi ini dapat dilihat di bagian kanan. Yang pertama, choice process yang terdiri dari fokus, trajectory, konteks. Kemudian ke bawah yaitu trajectory process terdiri dari vision, strategi, change. Kemudian yang ke bawah lagi, change process terdiri dari planning dan people. Kemudian menyiapkan perubahan organisasional. Perubahan tidak dapat serta-merta dilakukan tanpa adanya persiapan yang matang. Kebanyakan kegagalan perubahan karena belum siap kondisi untuk menghadapi perubahan. Kondisi yang diperlukan untuk mendukung terjadinya perubahan menurut Harvard Business Essential 2003 yaitu yang pertama, pemimpin dihargai dan bekerja efektif. Orang secara pribadi merasa termotivasi untuk berubah. Organisasi tidak bersifat hierarki dan orang terbiasa dengan pekerjaan yang kolaboratif. Kemudian kondisi sebuah perusahaan untuk siap melakukan perubahan perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengukur kesiapan perubahan unit per unit, mengembangkan pendekatan lebih partisipatif tentang bagaimana menangani urusan sehari-hari, memberikan kesempatan bagi pekerja bersuara, kemudian yang terakhir menghilangkan rasa takut. Kemudian dalam melakukan perubahan perlu adanya komunikasi perubahan. Dalam proses perubahan terjadi interaksi antara advokat, sponsor, agent, dan target. Apabila mereka menjalin komunikasi yang baik, maka akan dapat mengurangi kemungkinan resistensi. Komunikasi adalah esensial bagi manajemen perubahan, dan dalam beberapa situasi dikatakan bahwa manajemen perubahan adalah manajemen komunikasi. Dampak kurangnya komunikasi perubahan yang akan dilakukan memiliki tantangan dan masalah yang berkaitan dengan komunikasi, seperti contoh proses desain ulang perubahan tidak melibatkan bawahan, sehingga dalam melakukan perubahan bawahan kurang memahami dan tidak siap mengimplementasikan hal tersebut. Bawahan tidak mempunyai kesempatan memberikan pendapat atas perubahan pekerjaan mereka. Komunikasi harus dibuat dengan gaya, format, dan media serta timing yang sesuai pada kelompok bawahan yang berbeda. Kemudian untuk melakukan perubahan perlu adanya komitmen dalam perubahan. Keberhasilan perubahan berakar pada komitmen, kecuali apabila peserta dalam transisi mempunyai komitmen dalam mencapai tujuan perubahan dan membayar harga untuk mendapat tujuan, yaitu dengan proyek yang akan gagal. Menurut Darlin R. Corner 1992, komitmen pada hasil secara spesifik hanya akan menjadi kenyataan apabila terdiri dari 5. Yang pertama, bersedia menginvestasikan sumber daya, yaitu waktu, uang, dan energi untuk memastikan outcome yang diharapkan. Mengejar tujuan secara konsisten bahkan apabila di bawah stres. Yang ketiga, menolak gagasan yang menjanjikan manfaat jangka pendek tetapi tidak konsisten dengan strategi menyeluruh untuk mencapai tujuan akhir. Yang keempat, tetap cepat dalam menghadapi kesulitan dan memfokuskan dalam mencari tujuan yang diharapkan. Yang kelima, menerapkan kreativitas, bersungguh-sungguh dan menggunakan banyak hal untuk menyelesaikan masalah yang sebaliknya akan menghadapi pencapaian tujuan. Kemudian tahap-tahap komitmen pada perubahan menurut Darwin R. Corner 1992.
Untuk membentuk komitmen harus melalui beberapa tahap berikut. Yang pertama, preparation, yang terdiri dari 2 tahap, yaitu kontak dan awareness. Yang kedua, acceptance, yang mencakup 2 fase, yaitu understanding dan positive perception. Yang ketiga yaitu komitmen, yang meliputi 3 tahap, yaitu installation, adoption, dan institutionalization. Yang terakhir yaitu internalization, yang merupakan tahapan tertinggi di mana pekerja sangat mempunyai komitmen pada perubahan karena mencerminkan kepentingan pribadi, tujuan, dan nilai. Kemudian ada 6 pedoman untuk membangun komitmen dalam memperoleh keberhasilan perubahan organisasional. Yang pertama, orang merespon pada perubahan tingkat intelektual dan emosi yang berbeda. Komitmen adalah mahal. Jangan mencoba jika tidak membayar. Jangan mengira komitmen akan dibangkitkan tanpa rencana tindakan. Yang keempat, ingat bahwa membangun komitmen adalah proses mengembangkan. Yang kelima, membangun komitmen atau mempersiapkan konsekuensi. Yang keenam, meningkatkan kecepatan. Terima kasih. Presentasi dari kelompok 1